Oke, selamat malam. Selamat pagi lah ya. Karena ini udah jam 2. Gue langsung bikin video karena gue baru beres nonton MU Liverpool. Terus tadi sebelumnya ada Chelsea lawan Newton Town. Sebelumnya hari kemarin ada Arsenal lawan Southampton. Terus ada Manchester City lawan Charlton Town. Ya, yang Soton Arsenal menang Soton 1-0. Kalau gue sih nggak heran kenapa Arsenal kembali kalah, karena pemain-pemain Arsenal yang diturunkan kebanyakannya ada beberapa sektor yang harus dicadangin, pemain-pemainnya dicadangkan, sedangkan pemain Southampton full team. Dan kalau bahas tentang golnya, dia bikin gol dengan cara shooting, deflect dan masuk. Menurut gue ya sah-sah aja ya. Goal is goal dan win is win. Ya tetap Southampton layak menang kemarin lawan Arsenal. Terus Manchester City gue nggak nonton, tapi dengan skor 3-1 lawan tim antah berantah mungkin ya di Liga Inggris, di papan bawah, divisi bawah, ya layak lah. Sekarang Manchester City bisa dibilang tim yang sangat bagus ya menurut dari komposisi pemain utama sampai di lapis keduanya tidak terlalu jomplang lah. Oke, terus ada Chelsea. Tadi gue nonton Chelsea lawan Luton Town. Ya ini pembuktian Lampard lah ya, walaupun Luton Town klub Liga Inggris, liga yang di bawah Liga Inggris, tapi menurut gua semua tim yang dari papan bawah, dari divisi bawah, kalau ketemu tim-tim Liga Inggris macam Chelsea, Manchester United, terus Liverpool, terus ada City, Hotspur, pasti mereka bermain habis-habisan. Dan yang gua rasa Lampard itu butuh dikasih waktu lah, kayak Ole mungkin, karena dari sisi permainan Lampard tuh tidak buruk-buruk amat, karena mungkin di beberapa keputusan seperti pergantian pemain, terus strategi yang dia terapkan, yaitu yang membuat Chelsea di bawah asuhan Lampard masih agak sedikit inkonsisten dalam performa. Tapi semestinya Chelsea memberikan kesempatan kepada Frank Lampard, kayak Ole diberikan waktu ya, dengan sekarang ya dia petik hasilnya dengan lumayan lah, memuncak klasemen, terus sekarang juga lolos dari 16 besar, lolos ke 16 besar mengalahkan Liverpool. Di sini di laga ini Tammy Abraham membuat hat-trick, dan lagi-lagi Timo Werner main dari awal nggak ngegolin, udah dikasih penalti nggak ngegolin juga. Gua nggak ngerti, Timo Werner kayaknya lagi jelek juga lah bisa dibilang. Terus ada peluang dari Pulisic di menit 20-an setelah gol Tammy Abraham di menit 16, yang mestinya Chelsea bisa lebih banyak gol, tapi ya itulah. Mungkin orang lihat di gol dari Luton di menit ke-40-an melihatnya Kepa yang salah, tapi menurut gue pribadi sih, kalau ngelihat dari sisi kiper, posisi Kurtzoma yang terlalu jauh sama pemain ini. Dia terlalu mengambil ke bagian dalam pertahanan, sedangkan itu sudah ditutup oleh Kepa ya. Nah ini cara defense yang menurut gua yang agak buruk dari Zoma tadi. Kalau dianya semestinya dekat aja sama pemain yang tadi bikin gol dari Luton, itu gol tidak akan terjadi. Dan gol itu pun terjadi karena apa?
karena seorang Kepa tertutup pandangannya. Jadi pada saat bola sudah dekat, dia sudah posisinya juga sudah tidak bagus. Nah, terlihatnya seperti Kepa yang jadi salah, tapi sebenarnya defender Chelsea lah yang menurut gua jelek abis ya. Terus ada save dari Kepa juga di menit 59. Yang gua salut sih di menit 70, permainan kombinasi di kotak penalti di kotak 16 dari Chelsea yang membuahkan hat-trick dari Tammy. Itu gol yang sangat bagus menurut gua ya. Selamat buat Chelsea. Terus kita ke match United lawan Liverpool. Nah, ini yang buat kemarin mungkin fansnya United, fansnya Liverpool agak gregetan. Kenapa sih seorang mungkin pandit-pandit juga banyak kayaknya yang ngomong ya, kenapa sih sekelas United kemarin main kayak defend di bawah katanya, atau nggak berani untuk nyerang, baru berani nyerang di babak kedua. Itu namanya strategi, Bung ya. Itu namanya strategi. Kenapa? Kalau United bermain langsung jor-joran itu terlalu beresiko. Karena apa? Liverpool mempunyai tim dengan konsep bermain yang sangat bagus ya. Dengan cara apa? Dia memindahkan bola dengan cepat ya, sedangkan back MU kita lihat hanya beberapa yang mempunyai kecepatan di center backnya. Kalau Bailey main mungkin ada yang bisa cover, tapi kalau misalnya hanya Lindelof dan Maguire, ini tipe-tipe defender yang bukan tipe-tipe yang bisa diajak lari gitu, adu lari ya, sangat lambat gitu. Jadi makanya kenapa kemarin agak turun dan Bailey pun bermain. Itu ya inilah Bailey nggak bermain sekarang dengan bermainnya Lindelof ya. Kita lihat dia sekarang boleh hati-hati bermainnya juga, tetap hati-hati dan tetap bisa menang ya, mencetak gol 3. Tapi MU di pertandingan ini harus terbobol dulu gawangnya di menit 18 oleh gol Mohamed Salah. Ini sih murni dari permainan passing terupas masuk ke kotak penalti dari Liverpool yang tidak bisa dipotong oleh para defender MU. Walaupun menang MU, tapi PR-nya mereka kejebolan 2 dari proses permainan kombinasi. Memang yang ini yang harus ditingkatkan oleh MU dari sisi defender. Nah, tadi golnya dari Salah terus masuk ke MU tidak bertahan, tapi berani untuk tetap menyerang. Di menit 26 Greenwood lah yang bikin gol ya. Ini anak salah satunya yang ngingetin gue sama Van Persie kali ya, cara dia main, cara dia kontrol bola, shooting bola. Dia hanya kontrol sekali langsung shooting ya. Hanya 2 sentuhan jadi gitu golnya ya. Itu assist dari Rashford juga, counter attack ya. Kenapa mungkin orang-orang yang nonton MU kenapa MU cuma bisa counter attack, MU old school formasinya ya. Walaupun strateginya old school ya, itu namanya strategi gitu, tetap strategi. Menang tetap menang, strategi tetap ada, walaupun old school nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting tidak bermain sepak bola negatif yang defend terus, yang kayak parkir bus udah gitu, nggak bisa nyerang. Ini MU menyerang, MU bisa mencetak gol, MU bisa menang. Nah, kenapa ya, banyak aja gitu ya. Kalau di berita-berita mungkin kalau MU menang beritanya di belakang, kalau MU kalah beritanya terpampang besar di depan ya. Bukan karena gue fans Manchester United, tapi itu that's faktanya gitu. Terus di menit 48 kita bahas lagi. Di menit 48 Rashford bikin gol. Lagi-lagi hari ini, malam ini, Alisson Becker diobok-obok sama pemain MU.
48, terus Muhammad Salah bikin gol lagi di menit 59 yang tadi gue bilang permainan kombinasi dari Liverpool ya. Nah ini Bruno masuk. Nah ini pembedanya di pertandingan kali ini, ada Bruno masuk sama Fred, gantiin Van de Beek sama Greenwood. Nah ini memakai 2 DM lagi, ada McTominay sama Fred. Di tengahnya ada Bruno Fernandes, ada Rashford, sama ada Pogba di sebelah kanan. Dan di depannya tetap ada Cavani. Nah yang gua sorot sih pada Cavani yang masih belum kemarin cetak gol, kali ini nyaris mencetak gol karena kena tiang. Ya. Henderson pun tampil cukup lumayan. Ya ini yang fantastik sih golnya Bruno Fernandes yang gue bilang bola knuckle ballnya, free kicknya itu sangat bagus ya. Inilah yang buat kill the game over ya, karena menurut gue Liverpool kalah segala-galanya menurut gue di lini tengah. Mungkin gue nggak tahu pergantian yang dimaksud sama Jurgen Klopp seperti apa, tapi menurut gue dengan Thiago keluar terus digantiin Shaqiri, ini nggak jomplang banget gitu. Thiago diganti Shaqiri, terus walaupun sudah ada Mane sebelumnya yang masuk gantiin Wijnaldum, tapi buat gue ini di formasi ini kurang ini aja. Jadi lini tengahnya kalah juga gitu sama MU dengan ada Fred, McTominay, ada Pogba, ada Bruno yang tiba-tiba masuk di menit 65. Buat gua sih di menit 70 MU sudah yang pegang peranan. Ya sampai di menit 88 Cavani bisa dengan heading dengan bebas. Menurut gua ya itu kayak udah nyerah lah Liverpool. Ya Alisson Becker juga kayaknya udah males kayaknya gawang Liverpool kali ya. Oke. Ini menjadi kegagalan juga dari 2016 Jurgen Klopp di Piala FA sampai 2021 gagal terus di 32 besar. Hanya pencapaian bagusnya di 2019 itu pun di 16 besar ya dia kalah. Ini 32 besar dia selalu kalah. Oke. Segitu aja dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.